semuanya, kami dari kelompok Tionghoa ingin mempresentasikan tentang kebudayaan Tionghoa. Kelompok kami terdiri dari David, Christian, Elis, dan saya sendiri yaitu Moses. Masuknya, keberadaan orang Tionghoa di Indonesia ternyata telah ada begitu lama. Pada awalnya, sebenarnya Indonesia bukanlah menjadi tujuan utama para pengelana Tionghoa. Perdagangan. Nama Nusantara ternyata telah tercatat dalam kronik dinasti Han di masa pemerintahan Kaisar Wang Min yang memerintah pada periode 6 sampai 1 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Tiongkok ketika itu menyebut wilayah Nusantara dengan sebutan Huang Tse. Selain itu, menurut catatan dari dinasti Han, hubungan resmi antara Tiongkok dan Jawa Dwipa atau Jawa bahkan telah terjalin sejak tahun 1301 sebelum Masehi. Migrasi besar-besaran orang-orang Tionghoa ke berbagai penjuru dunia dimulai ketika abad ke-15. Ketika itu, kondisi daratan Tiongkok tidak berhenti-hentinya diisi dengan peperangan karena pasang surut, pergantian dinasti, ditambah lagi ketika itu daratan Tiongkok juga beberapa kali dilanda bencana alam. Kebudayaan khas Tionghoa. Budaya Tiongkok adalah satu dari budaya paling tua dan kompleks di dunia. Wilayah penyebaran dominan budaya ini meliputi daerah geografis yang luas dengan kebiasaan dan tradisi yang sangat bervariasi antar kota dan provinsi di Tiongkok. Niongguang. Kue Niongguang adalah kue yang bulat dan warna coklat. Ini terbuat dari ketan dan gula yang digoreng dengan telur yang sudah dikocok dengan telur. Bebek pengking. Bebek pengking adalah bebek yang dibakar lalu dibaluri bumbu manis, asam manis, sebelum akhirnya dibakar lagi, punya cita rasa gurih dan manis yang khas. Capcay. Capcay adalah hidangan yang berisi macam sayuran dan beberapa macam daging yang dimasak dengan cara direbus atau digoreng tumis. Fuyung Hai. Fuyung Hai merupakan masakan yang terbuat dari telur dadar yang dicampur dengan beragam sayuran dan daging atau seafood. Rumah adat. Rumah yang diberi nama Xie Huan ini merupakan rumah yang kebanyakan orang imajinasikan tentang rumah tradisional khas Cina. Rumah ini merupakan rumah tradisional Han yang muncul pada dinasti Zhou, didesain dalam sebuah lahan tertutup dengan banyak bangunan di dalamnya. Hari Raya. Yang pertama, Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama, bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gomeh pada tanggal ke-15 pada saat bulan purnama. Malam Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Chusi yang berarti malam pergantian tahun. Cap Gomeh. Cap Gomeh adalah akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Perayaan diawali dengan berdoa di wihara, kemudian dilanjutkan dengan iringan kenong dan simbal serta pertunjukan barongsai dan pertunjukan tradisional Tionghoa. Sekian presentasi kami dari kelompok Tionghoa tentang kebudayaan Tionghoa. Bila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Shalom, perkenalkan nama saya Mainiwati Tanujaya. Saya orang tua dari Christian Billy Susilo. Dalam hal ini saya sebagai narasumber yang dipercayakan oleh anak saya untuk memenuhi tugas dari matematikanya. Kebudayaan tradisi dari Cina ya. Sebenarnya banyak sih kebudayaan dari Cina ya, tapi saya ambilnya yang umum aja, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang keturunan, biasanya disebutnya dengan Tionghoa ya, kalau orang Cina di Indonesia itu. Jadi saya ambil beberapa aja, salah satunya dengan kaligrafi Cina, jadi tulisan Cina ya. Biasanya orang bilang tulisan Cina itu punya ciri khas tersendiri ya. Dia ada tebal tipisnya. Jadi kalau orang biasanya kalau menulis itu suka seperti orang yang menari.
Terus yang kedua lagi tradisinya bajunya ya, yang umum dikenal oleh zaman sekarang itu bajunya namanya cheongsam untuk wanita. Sedangkan kalau untuk prianya disebutnya tangsut ya. Itu zaman modern itu biasanya terbuatnya dari sutra aslinya ya, dengan kerah yang tinggi itu. Nah, kemudian yang satu lagi, yang ketiga, tradisi barongsai itu adalah tarian khas dari Cina ya. Ada lagi sih sebenarnya tari kipas, tari seribu tangan ya, tapi yang umum dikenal oleh orang Indonesia adalah tari barongsai yang itu sebenarnya ada dua binatang di situ. Kalau yang diperagain oleh dua orang itu berarti namanya tariannya singa ya, singa. Nah, sedangkan kalau yang diperagakannya oleh banyak orang itu berarti tarian naga ya. Kemudian ada lagi kebudayaan yang lain itu biasanya terkenal dengan Feng Shui, Hong Shui. Itu juga adalah salah satu dari kebudayaan Cina yang banyak dipakai oleh orang-orang di Indonesia ya. Misalnya dalam mendirikan suatu rumah atau dalam mempertemukan pasangan suami istri, itu mereka melihat dari Feng Shui dan Hong Shui-nya juga ya. Itu tujuannya adalah untuk kecocokan, untuk supaya harmonis, supaya misalnya kalau untuk pembangunan rumah, supaya rumahnya itu tenang, damai bagi yang tinggal di dalam rumah tersebut ya. Ada lagi tradisi kebudayaan dari Cina yaitu dikenal dengan Shio ya. Shio itu untuk tradisi di Cina ada 12 yang diambil dari sifat-sifat karakteristik dari binatang ya. Banyak macam binatangnya, ada tikus, monyet, naga dan lain-lain. Nah, itu biasanya seseorang yang dilahirkan berdasarkan sio tersebut pasti dia punya sifat kepribadian itu akan mengarah ke si binatang tersebut. Tapi di samping sifat yang positif dari binatang tersebut ada juga sifat negatifnya. Jadi biasanya kalau seorang orang tua yang ingin menikahkan kedua mempelai itu pasti dilihatnya itu dari sionya. Jadi apakah sio ini cocok? Nah, kemungkinan kedepannya mereka akan cocok ya, seperti itu. Ada lagi tradisi makan bersama. Nah, itu salah satu juga tradisi tradisional yang masih sampai sekarang sering digunakan ya, karena orang Tionghoa itu makan bersama, itu kumpul keluarga itu mereka sangat ini ya, yang masih sampai sekarang masih ini adalah untuk menjalin persatuan ya. Nah, perayaan-perayaan di Cina yang biasanya itu sebenarnya banyak ya perayaan-perayaan di Cina. Cuma yang umum aja yang sering dirayakan di Indonesia itu tahun baru Imlek. Pasti semuanya udah pernah tahu tahun baru Imlek. Jadi tahun baru Imlek itu ditandain dengan tanggal 1 bulan 1. Jadi seperti kayak kita tahun baru itu tanggal 1 Januari. Nah, itu kalau untuk di Cina mereka lihatnya bukan dari kalender Masehi tapi dari kalender bulan. Jadi kalender Cina itu adalah kalender yang tertua. Jadi seperti zaman dulu kita waktu belum ada kalender ditetapkan itu mereka lihatnya dari bulan ya. Jadi bulan itu bulan penuh atau bulan sabit itu mereka lihatnya dari situ. Jadi menentukan tanggal itu dilihatnya dari bulan ya. Jadi biasanya dalam tahun baru Imlek itu biasanya orang pakai bajunya warna merah, semuanya serba merah, ciri khasnya ya. Itu ditandain warna merah, kenapa? Karena itu kita berbagi kebahagiaan. Juga dengan tradisi tersebut ada juga bagi-bagi angpau dari yang tua ke yang muda, dari yang sudah nikah ke yang belum nikah, seperti itu. Jadi artinya berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, seperti itu ya. Terus ada lagi setelah tahun baru Imlek ada lagi namanya Cap Gome. Cap Go berarti 15. Jadi 15 hari setelah Imlek itu diadakan Cap Gome. Nah, Cap Gome ini justru perayaan yang sangat besar-besaran. Jadi ada atraksi dan lain-lain seperti itu. Jadi justru rame-ramenya malah di Cap Gome-nya ya, karena itu ada makan keluarga. Terus misalnya di daerah-daerah tertentu itu betul-betul perayaan-perayaannya ada topeng-topeng yang dikeluarin seperti itu ya, di asung-asung gitu. Nah, ada lagi cengbeng. Cengbeng itu adalah tanda bahwa kita menghormati leluhur kita yang telah meninggal ya. Jadi kita ke kuburannya, kita bawa makanan, bawa buah-buahan, kue-kue ya, itu bawa untuk para leluhur kita doakan seperti
ada lagi tuh biasanya tanggal 15 April tahun Masehi ya. Nah, ada lagi istilah perayaan yaitu makan bacang. Nah, makan bacang ini adalah ada sejarahnya tersendiri. Kenapa makan bacang? Itu karena ada pada zaman dulu ada menteri yang bunuh diri karena walaupun dia hebat, dia pintar, tetapi dia bunuh diri karena dia menentang sesuatu di pemerintahan tersebut. Nah, dia bunuh diri ke laut. Nah, supaya jenazahnya tidak dimakan oleh binatang, jadi dibuanglah bacang tersebut. Bacang itu sejenis makanan yang lengket, jadi dia dari tepung ketan, dia lengket, tujuannya supaya si binatang-binatang itu nggak makan jenazah menteri tersebut. Itu tujuannya. Itu biasanya diadakan tuh tanggal 5 bulan 5, tapi kalendernya kalender Cina ya. Ada lagi selain itu juga ada lagi tradisi makan kue bulan atau disebut dengan tong cupia. Nah, bulan itu kan bulat, bentuknya bulat. Jadi tradisi dari orang-orang Cina, kenapa mereka selalu bentuknya tuh serba bulat? Karena itu merupakan satu kesatuan. Jadi tanpa putus. Jadi itu adalah persatuan yang tidak mungkin terpecah belah ya. Jadi di saat makan kue bulan itulah banyak perayaan, para muda-mudi menari-nari, semua keluarga berkumpul makan bersama. Terus ada juga perayaan mandi tengah hari jam 12 siang. Juga ada perayaan mendirikan telur. Pada jam 12 itu telurnya nggak akan jatuh ya. Nah, itu dia. Makanan Cina kayaknya udah familiar ya di Indonesia. Sering sekali banyak orang sering masak untuk makanan sehari-hari. Contohnya buyung hai. Buyung hai itu terbuat dari telur yang didadar, kemudian dikasih daging ya, pasti sudah familiar. Kemudian ada lagi capcay. Cap itu 10, artinya cai berarti sayur. Berarti ada 10 macam sayur di dalamnya ya. Itu banyak macam sayur di situ, itu sangat-sangat populer di Indonesia. Orang pasti nggak tahu. Pasti ada yang nggak mungkin nggak tahu kalau makan capcay ya. Apalagi makanan lagi nasi Hainam. Nasi Hainam itu juga ayam yang direbus ya, makannya dengan kuah. Kemudian pangsit itu ada yang buah, pangsit goreng juga ada. Dimsum itu juga, dimsum itu sebenarnya makan buat sarapan ya, karena bentuknya kecil-kecil dan tidak terlalu mengenyangkan. Ada lagi lumpia itu di dalam, biasanya kalau orang Chinese buat itu isi dalamnya adalah pakai rebung, ada juga yang pakai udang. Apalagi mie. Nah, mie ini adalah sangat khas, sering dimakan oleh orang kita ya. Nah, mie ini kenapa? Itu sebagai seperti diumpamakan sebagai panjang umur, karena mie yang bentuknya panjang itu mendoakan supaya orangnya panjang umur ya, seperti itu. Kue tiao juga sangat umum. Kue tiao itu tapi beda ya, kalau kue tiao terbuatnya dari tepung beras, jadi agak berbeda sedikit dan kalau dimakan agak kenyal ya. Guys, video ini